Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Fajar Al-Badri Sembiring, absen 17 dari kelas 413 D3 Pajak 2018, akan menjelaskan terkait intra-company transfer pricing sebagai tugas mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita pahami adalah seringkali produk jadi atau produk semi jadi dari satu divisi menjadi bahan baku bagi divisi lainnya. Tentu saja, revenue dari satu segmen akan menjadi biaya bagi segmen lainnya dalam hal pemindahan barang tersebut. Harga yang ditransfer tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan oleh tiap profit center. Namun kelemahannya adalah sistem pentransferan harga tersebut dapat menyimpangkan profit yang dilaporkan. Dampaknya atau akibatnya, profit kurang tepat bila kita jadikan acuan dalam menilai kinerja suatu divisi. Awalnya, peran transfer pricing dalam pengendalian biaya tidaklah besar. Namun saat ini, banyak perusahaan yang bertransformasi menjadi perusahaan yang besar dengan kompleksitas tinggi, sehingga dilakukanlah desentralisasi untuk mengimbangi kompleksitas dan beragamnya bisnis dari perusahaan tersebut. 5 metode dasar dalam intra-company transfer pricing yang akan dibahas. Yang pertama adalah transfer pricing based on cost atau transfer pricing berbasis biaya. Metode ini digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi. Keunggulan utama dari metode ini adalah penggunaannya yang sederhana. Bentuk biaya dapat berupa aktual atau standar cost, serta bisa digunakan di absorption cost atau direct cost. Kemudian, apabila service departemen terlibat dalam proses produksi, maka tarif pengalokasiannya harus ditetapkan sejak awal, agar departemen-departemen atau pabrik tahu bahwa biaya yang dihitung berhubungan dengan kegiatan service departemen. Selanjutnya adalah metode market-based transfer pricing atau berbasis pasar. Pada metode ini, harga yang ada pada lingkungan internal sama dengan harga pada pelanggan, termasuk jika ada diskon. Metode ini merupakan alat ukur profitabilitas dan kinerja divisi yang paling baik, karena akan menghasilkan angka yang objektif. Namun kekurangannya adalah harga pasar tidak selalu ada, seperti pada produk intermediate ataupun produk yang unik. Kemudian penentuan biaya aktual produk akhir jadi sulit, sehingga diperlukan eliminasi terhadap intra-company profit pada inventory di laporan keuangan. Yang ketiga adalah cost plus transfer pricing method, metode biaya tambahan. Berisikan biaya produksi ditambah profit normal tambahan. Biasa metode ini digunakan apabila harga pasar tidak tersedia. Meskipun keutamaan metode ini adalah perhitungan yang mudah, namun metode ini menghasilkan harga yang imperfect atau tidak pas, yang dapat menyebabkan penyimpangan pada profit pembelian dan penjualan dari divisi operasi. Akibatnya, menjadikan divisi yang menjual barang tidak memiliki dorongan untuk jadi efisien. Nah, metode keempat adalah metode negotiated transfer pricing. Sesuai namanya, menggunakan harga negosiasi antar divisi yang membeli dan divisi yang menjual. Manajer unit memiliki otoritas dan pengendalian yang tinggi dalam penentuan profit. Para manajer dapat mempertimbangkan kondisi biaya dan kondisi pasar, sehingga semua pihak berada pada posisi tawar yang menguntungkan. Namun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama karena bakal sering melakukan pengujian kembali dan revisi harga. Dan yang terakhir adalah arbitrary transfer pricing, yakni metode di mana harga ditetapkan oleh manajemen pusat yang memperhatikan minimasi pajak atau tujuan tertentu lainnya. Divisi yang membeli ataupun yang menjual barang tidak dapat mengendalikan harga. Penetapan harga oleh manajemen pusat berharap agar tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Namun metode ini bertentangan dengan tujuan utama adanya desentralisasi pertanggungjawaban profit serta menghambat keotonomian manajer divisi. Selain 5 metode sebelumnya, ada metode dual transfer pricing, yakni metode untuk menutup kekurangan masing-masing metode transfer pricing tadi. Pendekatan yang dilakukan yakni divisi yang menghasilkan barang menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menghitung pendapatan mereka dari penjualan intra perusahaan. Lalu biaya variabel dari divisi tersebut ditransfer seluruhnya ke divisi yang membeli, serta biaya tetap juga ditransfer namun secara pantas. Pada akhirnya, profit yang ada di divisi yang menghasilkan barang akan dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan, dan juga terkhusus kepada Pak Samsul atas bimbingannya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.